Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Profesor Dr. Apotekari Lestari, kemudian Bapak Ibu sekalian dari Telkomedika, dari Klinik Rancamanyar dan RSG Unpad. Selamat datang Bapak Ibu sekalian pada agenda kita malam ini, yaitu pelatihan aplikasi INA.TTI untuk sampling point. Perkenalkan, saya Gina Nadifah yang akan membantu untuk memandu agenda pada malam ini. Bapak Ibu sekalian, supaya pelatihan malam ini dilancarkan dan kemudian Bapak Ibu sekalian diberikan pemahaman, mari kita buka dengan membaca istiazah dan basmalah serta doa menurut kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mengawali agenda, saya akan membacakan susunan acara terlebih dahulu. Acara pada hari ini akan dibuka dengan sambutan dari Ibu Profesor Apoteker Lestari, kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari Klinik Rancamanyar, yaitu oleh Ibu Fatma Helmiantriani, SSMPD, kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari Direktur Utama RSG Unpad, Bapak Dr. Kosterman Usri, dan sambutan dari Telkomedika, yaitu oleh Regional Manager Jawa Barat, Ibu Aswina Fitri. Kemudian setelah itu kita akan beralih kepada inti agenda malam ini, yaitu pelatihan aplikasi INA.TTI yang akan disampaikan oleh Bapak Nasrul Watoni dan Bapak Ariansyah. Baik, kalau begitu kita mulai saja agenda kita yang pertama, yaitu sambutan dari Ibu Profesor Apoteker Lestari. Kepada Bu Keri, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Yang saya hormati Bapak Direktur Utama RSGM Universitas Pajajaran, Bapak Dr. Kosterman. Yang saya hormati Ibu Dr. Wina dari Telkomedika, dan yang saya hormati juga Ibu Fatma dari Klinik Rancamanyar ya. Oke. Bapak Ibu sekalian, senang sekali bisa berkumpul dalam satu forum yang baik ini dalam hal kita saling berdiskusi bagaimana pemanfaatan dari fasilitas mobile PCR swab yang sedang kita sama-sama kembangkan. Sebetulnya konsep dari mobile PCR swab ini adalah salah satu upaya kita untuk memberikan solusi bagi fasilitas laboratorium swab PCR yang terjangkau dan layanannya cepat. Insya Allah kami menjanjikan same day service dengan catatan sampel yang diberikan, sampel yang kita terima itu adalah kita terima sebelum jam 1 atau jam 12 siang lah maksimal ya. Kenapa demikian? Karena lab kami operate-nya adalah pada jam 9 dan pada jam 2. Namun tentu saja ini dapat berubah sesuai dengan permintaan dari Bapak Ibu sekalian sebagai sampling point kami. Kenapa kami memperbanyak sampling point ini? Karena sebetulnya membangun satu lab PCR yang sesuai dengan kaidah BSL 2 ini selain mahal juga memerlukan berbagai konsekuensi, diantaranya adalah penanganan limbah dan juga biaya yang tidak sedikit. Sehingga jika memang satu lab ini bisa dimanfaatkan oleh banyak pihak, tentu kami sangat welcome dan sangat meningkatkan utilitas dari lab tersebut. Karena dengan demikian maka kita dapat membantu pemerintah dan juga membantu masyarakat untuk mengendalikan pandemi. Dan tentu kita sepakat bahwa lab PCR ini harus sangat memberikan daya ungkit bagi peningkatan pengendalian pandemi, karena sampai saat ini gold standard bagi diagnosa untuk diagnosa bagi COVID-19 ini adalah masih menggunakan PCR, walaupun beberapa tools atau beberapa alat untuk screening itu juga makin dikembangkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam rangka melancarkan layanan kita nanti kepada masyarakat untuk penyediaan lab PCR yang cepat dan juga terjangkau harganya, maka kita dengan tujuan ini maka kita berkumpul pada malam hari ini. Dan di samping itu juga kami pun juga
menawarkan beberapa skema share yang mungkin sudah dibicarakan dengan Bapak Ibu sekalian berdasarkan PKS yang dibangun oleh masing-masing. Sekali lagi selamat datang di Klinik Universitas Padjadjaran dan Injabar Unpad. Mari kita bersama-sama bersinergi menjadi bagian dari solusi untuk pengendalian pandemi bagi masyarakat Jawa Barat pada khususnya. Terima kasih, selamat mengikuti pelatihan dan juga selamat berdiskusi. Sekali lagi kepada Bapak Ibu sekalian, salam sehat dan semoga kita selalu berada dalam lindungan dan ridho Allah dalam semua upaya yang kita berikan untuk menebar manfaat bagi masyarakat. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Keri atas sambutannya. Selanjutnya adalah pemberian sambutan dari Klinik Ranca Manyar, yaitu Ibu Fatma Helmiantriani. Kepada Bu Fatma, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan juga kesehatan sehingga kita dapat berkumpul bersama pada kesempatan kali ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Dirut Injabar Ibu Profesor Dr. Apoteker Keri Lestari, MSI. Ucapan terima kasih juga saya ucapkan kepada yang terhormat Bapak Dirut RSGM Unpad, Bapak Dr. Kosterman Usri Dr. Gigi MM, Ibu Dr. Wina dari Telkom Medika, dan juga Bapak Nasrul Wahtoni yang sudah mengundang kami di acara ini. Sebagai salah satu klinik, terima kasih juga saya sampaikan kepada yang lain yang sudah hadir di acara pelatihan sampling point hari ini. Sebagai salah satu klinik yang sudah memiliki banyak jaringan, Klinik Ranca Manyar merasa senang sekali dapat mendukung kegiatan sampling point ini. Melalui sambutan ini, saya sebagai perwakilan dari Klinik Ranca Manyar memiliki harapan semoga melalui pertemuan kali ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua khususnya dalam masa pandemi ini. Terima kasih kata sambutan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Ibu Fatma atas sambutannya. Baik, selanjutnya kita beralih kepada sambutan dari Direktur Utama RSGM Unpad, Bapak Kosterman Usri. Kepada Bapak Kosterman Usri, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Bu Gina. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan Injabar, Prof. Keri, kemudian juga pimpinan dari Klinik Ranca Manyar dan Klinik Telkom Medika. Selamat malam. Kami tentu sangat berterima kasih terutama kepada Injabar yang telah mengajak kami untuk turut serta di dalam jejaring pemeriksaan PCR, yang mana kebutuhannya kebetulan kalau di tempat kami cukup dibutuhkan, karena seperti kita ketahui bahwa sesuai dengan protokol dari pemerintah, kita diperintahkan untuk selalu menggunakan masker. Sementara kalau di RSGM, maskernya harus dibuka dan mulutnya harus dibuka lebar-lebar, yaitu tentu saja masalah, sehingga untuk semua tindakan yang berisiko aerosol itu selama ini memang kami wajibkan untuk di swab antigen, dan kemudian apabila terjadi positif itu akan kami rujuk untuk ditindaklanjuti dengan PCR. Nah, dengan ini mungkin nanti untuk PCR-nya pun pengambilan sampelnya bisa di tempat kami. Kalau saya laporkan Ibu Keri, untuk tenaga swabber di kami sudah ada 12 yang telah dilatih oleh program dulu yang dari BNPB, jadi untuk pengambilan sampel saya kira sudah tidak ada masalah. Mudah-mudahan kerjasama ini akan memperlancar pelayanan kami kepada masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Kosterman Usri atas sambutannya. Baik, terakhir adalah sambutan dari
Ibu Aswina Fitri dari Telkom Medica. Ya. Bu Wina. Terima kasih Bu Gina. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam untuk seluruh teman-teman dan juga Bapak dan Ibu yang ikut di hari ini ya, di malam ini, di acara pelatihan atau training sampling point. Sebelumnya yang saya hormati Prof. Kerry dari Injabar, kemudian Pak Kosterman ya dari RSGM Unpad, dan juga Bu Fatma dari Ranca Mayar. Bangga sekali saya kebetulan tadi disebut sebagai dokter ya, Dokter Wina. Jadi sebelumnya saya infokan, kalau saya itu bukan dokter, yang di sini ada tim Telkom Medica, ada dari kita itu Dokter Desi. Tadi saya senang juga akhirnya nggak sekolah tinggi-tinggi, udah jadi dokter disebutin. Terima kasih. Baik, sebelumnya untuk bercepat waktu, saya juga mengucapkan terima kasih, kita sudah diundang ya, undang untuk di malam ini untuk pelaksanaan pelatihan sampling point. Kalau kebutuhan di Telkom Medica sendiri saat ini memang kalau dari trennya itu mungkin berbeda dengan rumah sakit seperti Pak Kosterman tadi ya. Kalau dulu memang awal-awal sekali tuh luar biasa, per harinya daily-nya satu hari bisa sampai 50 sampai 100 sampling, apalagi begitu ada case bisa sampai 200 sampling per harinya. Tapi memang saat ini karena trennya apalagi ditambah dengan adanya swab antigen, tren PCR-nya menurun karena perusahaan pasti memilih, apalagi Telkom juga kan budgetingnya juga pasti memilih mana yang tracing yang lebih lebih hemat, tapi itu tidak juga terputus kemungkinan tetap akan ada PCR yang akan dilakukan, karena memang jika sudah positif hasil dari swab antigennya tetap akan kita teruskan untuk ke PCR sesuai dengan aturan yang berlaku di Telkom ya, standarisasinya di kita. Nah, untuk mengenai pelatihan juga tim Telkom Medica sebenarnya kita kan punya tim dokter SPPK-nya sendiri yang memang aktif setiap kemarin kita baru pelatihan sekitar bulan 3. Jadi kita memang aktif untuk melakukan reminder ke timnya kita setiap ada, terutama kalau ada penambahan tim baru itu langsung ada pelatihan, dan pelatihannya bukan hanya untuk tim baru tapi reminder juga untuk yang tim-tim yang lama. Tapi nggak masalah jika memang ada reminder lagi untuk malam ini, alhamdulillah. Jadi bisa mungkin walaupun di sini yang masih ikut itu dari dari penanggung jawab klinik kita sudah dari penanggung jawab untuk labnya, Dokter Laras juga ada, Dokter Desi, dan juga dari marketing juga ada. Jadi sekaligus reminder saja, mudah-mudahan banyak manfaat untuk kedepannya. Demikian Mbak Gina, saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Wina atas sambutannya. Terima kasih. Baik, selanjutnya untuk agenda selanjutnya yaitu inti dari agenda malam ini yaitu pelatihan aplikasi NavTTI. Akan saya serahkan kepada Bapak Nasrul Watoni sebagai pemandu. Kepada Bapak Nasrul Watoni, mangga saya persilahkan untuk memandu pelatihan. Ya, baik Regina, terima kasih. Selamat malam semuanya yang saya hormati. Ibu Fatma ya dari Ranca Mayar dan juga dari RSGM, Pak Kustarman ya, dan teman-teman juga dari sini Telkom Medica ya, Ibu Wena dan rekan-rekan dan juga Prof. Kerry, terima kasih atas kehadirannya. Pada dasarnya hari ini memang kita sih memang beberapa pelatihan dilaksanakan malam hari ketika waktu ini ya bulan puasa kemarin. Nah sekarang kebetulan malam hari lagi nih, mudah-mudahan kita singkat, padat, dan jelas saja. Jadi kita nggak akan lama-lama juga. Pertama-tama izin saya share dulu langsung saja ya, biar kita tidak terlalu malam juga. Jadi izin share penyamaan persepsi dulu, karena di sini penting sekali buat Bapak Ibu. Sebetulnya dalam hal ini Injabar itu adalah salah satu satuan usaha yang di dalamnya mengkomersialisasi hasil riset-riset dari Universitas Pajajaran. Nah, salah satu hasil risetnya itu adalah berbentuk aplikasi. Nah, aplikasinya namanya adalah INATTI atau Indonesia Trace Test and Isolation. Jadi izin saya share dulu slide-nya. Nah, dalam hal ini aplikasi ini dirancang dan dikembangkan oleh Prof. Kerry dan teman-teman
melalui suatu kegiatan ya, namanya MTech Medication Therapy Adherent Clinic, yang basementnya itu sebetulnya ada di Apotek Pendidikan di Kimia Farma di Jalan Dago. Kalau Bapak Ibu Dago 248 ya kalau nggak salah, mohon maaf kalau salah nomornya. Nah, disitulah ada Apotek Pendidikan. Di situ merupakan manajemen terapi obat, optimalisasi kerja obat seperti lifestyle dan interaksi obat dengan makanan dan minuman. Nah, berbasis aplikasi inilah baru kita berkembang karena di sana juga ada test, tracing, dan isolation. Alhamdulillah di akhir tahun ini kita telah memperlebar atau memperluas fungsi testing ini dengan mengirimkan atau menyuplai mobile laboratorium ini ke pihak Kemenkes atau BPTKL di 10 provinsi. Artinya kami di sini awalnya riset terkait aplikasi, kemudian berkembang untuk penyediaan lab mobile. Alhamdulillah di bulan April ini juga Injabar bekerja sama dengan klinik Unpad dan K-Lab dari Korea atau LG Internasional. Kita juga memfasilitasi dan dipercaya Inati untuk memfasilitasi sistem registrasi dan tracing serta isolasinya, sehingga memang saling mendukung riset-riset yang ada di Unpad ini kemudian digunakan dalam bentuk atau mempermudah pengetesan, tracing, dan isolation dalam mobile atau modular lab ini, gitu ya. Jadi Inati Apps ini merupakan aplikasi registrasi testing laboratorium, pelacakan kontrak secara menyeluruh, kemudian ada pendampingan apoteker untuk kabupaten isolasi mandiri yang berkolaborasi dengan MTech. Jadi sehingga kalau kita lihat mind mapping di sini, nanti ke depan aplikasi Inati ini sebetulnya mirip seperti Gojek, ya mirip seperti Grab gitu ya. Ini merupakan fasilitator yang nantinya itu di Jawa Barat ini mudah-mudahan ya, walaupun ini sudah tersebar juga yang digunakan oleh di 10 provinsi, ke depan ini bisa jadi model di Indonesia, di mana nanti walaupun ada beberapa dalam masih pengembangan, kita ke depan akan terintegrasi dengan e-hack. Jadi nanti hasil dari testing ini secara otomatis bisa digunakan dalam perjalanan nantinya ke depannya. Nah, integrasi-integrasi ini ada di mana adanya testing, tracing, dan isolation, mudah-mudahan ini bisa menurunkan atau menjawab pandemi atau permasalahan yang ada di Indonesia saat ini. Ini merupakan tata kelola yang memang aplikasi ini juga telah bekerjasama dengan Kimia Farma, di mana di sana kita juga ada manajemen isolasi mandiri, kemudian kita juga bekerjasama dengan Bio Farma, nanti kita akan adanya fitur-fitur terkait vaksinasi juga, dan kita juga telah bekerjasama dengan Asosiasi Profesi Apoteker untuk pendampingan dari apoteker. Jadi ini sekilas terkait tata kelola dari aplikasi Inatitia ini yang saat ini akan coba kita perkenalkan kepada Bapak Ibu yang nantinya di sini akan sebetulnya baru juga ya, tapi ini akan memudahkan yang nantinya si pasien ini yang akan beregistrasi secara online dalam waktu hitungan jam, itu hasilnya itu bisa di-download sendiri dan bahkan nantinya dalam bentuk barcode yang nantinya ke depan itu bisa untuk digunakan dalam perjalanan. Nah, ini sekilas bahwa aplikasi Inati ini ada 3 jenis atau 3 utama ya. Nanti akan dijelaskan secara detail oleh Kang Ari. Kebetulan beliau adalah developer kami, kolaborator kami dari PT PS Medica. Jadi yang pertama bahwa Inati ini ada namanya aplikasi Inati User. Jadi aplikasi ini digunakan web based, semua masih web based. Jadi daftar tes melalui aplikasi dengan mudah dan cepat. Kemudian yang kedua kita punya aplikasi rujukan atau aplikasi sampling point. Nah inilah aplikasi yang nanti akan digunakan oleh Bapak Ibu sebagai aplikasi sampling point yang nanti terintegrasi baik nanti di aplikasi user dan juga nanti aplikasi sistem informasi laboratorium. Nah sistem informasi laboratorium inilah yang nanti digunakan di lab PCR yang memang bekerjasama dengan Inatitia ini, yaitu sistem informasi laboratorium SysLab. Nah, Bapak Ibu yang memiliki laboratorium juga bisa bekerjasama dengan kami, bisa berintegrasi juga di sini. Jadi nanti seperti halnya di awal tadi disampaikan bahwa aplikasi Inati ini adalah fasilitator
atau agregator dari klinik-klinik yang nanti ke depan yang ada di Indonesia bisa kita gabungkan dalam suatu aplikasi ini. Nah, berbicara terkait pelajaran PCR swab test yang juga menggunakan aplikasi InaTTI ini, maka mungkin ini adalah sedikit gambaran karena mohon maaf mungkin untuk klinik Kanca Manyar dan RSGM itu baru sekarang pertemuannya, jadi ada 1 menit nih kita perlihatkan. Ini adalah pelajaran swab test yang kemarin diresmikan pada bulan akhir April. Ada Ibu Rektor dan juga ada Asda dari Jawa Barat, Pemprov Jawa Barat, bekerja sama berkolaborasi dengan klinik Unpad. Jadi hasil-hasil PCR ini akan dikeluarkan oleh dokter patologi klinik atau divalidasi oleh dokter patologi klinik dari klinik Unpad. Jadi izinnya itu memang masih izin dengan klinik kesehatan Unpad. Sementara Kelab ini merupakan perusahaan LG internasional yang Kelab ini sudah ada di Indonesia di beberapa tempat seperti di Bandara Soekarno-Hatta dan juga di BIMC Jakarta. Kalau nggak salah juga ada di Majene ya, atau di Makassar, bekerja sama dengan BNPB atau diberikan semacam hibah ke BNPB. Ini sekilas gambaran di lab kita yang sudah terstandar BSL 2 Plus ya. Jadi di sini kita lihat alat-alatnya sudah canggih dan sudah terintegrasi dengan sistem Inati laboratorium, sehingga ini sudah paperless dan sudah real time. Jadi nanti semacam Gojek, kita bisa tracking gitu, sampel kita sudah ada di mana, atau si pasien ini apakah sudah di swab, apakah sudah di sudah ada di lab atau tidak. Nah, ini beberapa kolaborator kami, sampling point kami. Nah, ini termasuk nanti Bapak Ibu akan bergabung juga dengan kami. Ini salah satunya dengan Jaswita. Kebetulan kemarin ketika launch kita bekerjasama dengan pihak Jaswita yang saat ini sudah membuka sampling point di Grand Preanger. Mudah-mudahan dengan adanya banyak beberapa sampling point ini, pada dasarnya sebetulnya si PCR swab ini ujungnya itu adalah kebermanfaatan untuk masyarakat. Baik, itu sekilas terkait dengan pelajaran swab PCR. Berikutnya, pelajaran PCR ini telah tergabung bersama InaTTI yang merupakan produk hasil riset dari Injabar ini. Jadi semua pendaftaran ini terintegrasi. Ini adalah Inati user secara singkat dan nanti secara detail mungkin hari ini kita akan coba diperlihatkan oleh Kang Ari. Hasil tes pun sama, jadi ini bisa dicek langsung dalam suatu aplikasi InaTTI ini, sehingga barcode ini juga bisa digunakan oleh user atau pasien untuk memperlihatkan selama perjalanan. Nah, ini mitra sampling point kita beberapa, ada yang sudah, ada yang dalam in process. Mungkin Bapak Ibu juga nanti akan ada di sini. Ini contoh-contohnya juga. Nah, ini mungkin SOP atau hal-hal yang memang perlu kita diskusikan secara bersama. Memang beberapa sampling point ini akan ada perbedaan karena masing-masing sampling point ini memiliki karakteristik tersendiri. Jadi ada ini tergantung PKS juga nanti yang disetujui oleh kedua belah pihak. Yang pertama yang paling penting adalah harga. Nah, harga di sini mungkin nanti bisa diperjelas di PKS. Jadi ada dengan sistem rujukan, ya, ada juga dengan sistem harga user. Nah, terkait nominal nanti juga perlu di-clearkan nanti di PKS. Yang kedua adalah penanganan sampel. Kami akan mengirimkan PTM dari pihak LG. Dan nanti akan ada semacam pre-printed label ada dalam aplikasi rujukan dan nanti akan disampaikan oleh Kang Ari. Jadi pre-printed label inilah yang nanti di-scan dan nanti akan terkoneksi dengan sistem informasi laboratorium atau aplikasi ketiga dari InaTTI ini. Yang berikutnya adalah fasilitas minimal. Jadi apabila ingin bergabung sebagai sampling point, maka minimal sudah ada fasilitas swab dan swabbernya. Kemudian disiapkan tempat sampling point-nya dan minimal memiliki 1 unit smartphone atau tablet atau laptop untuk tergabung dengan sistem aplikasi yang ada di lab ataupun yang ada di usernya. Tentunya juga memiliki akses internet. Berikutnya terkait pembayaran. Nah, pembayarannya ada 2 sistem, apakah akan memilih rujukan atau dengan memilih dengan sistem user. Nah, ini juga nanti
bisa diskusikan berikutnya dalam bentuk PKS atau disiapkan setiap sampling point PKS dengan ijabah Unpad atau dengan klinik Unpad. Berikutnya adalah media promosi. Kami akan menyediakan desain spanduk, T-banner, X-banner, dan lain-lainnya, e-flyer juga untuk kami desainkan dan kami share dan juga kami berikan untuk teman-teman media sampling point untuk dicetak. Terakhir adalah koordinasi teknis. Nah, di sini kami punya WA group. WA group di sini adalah semua PIC sampling point kita adalah suatu keluarga, jadi satu kesatuan, satu tim. Oleh karenanya kita harus satu visi dan misi juga, terutama terkait dengan pelayanan terhadap pasiennya, sehingga layanan PCR ini bisa berjalan dengan baik. Sebetulnya bukan hanya PCR, di aplikasi Inati TI ini juga ada antigen dan ada Ginos. Dan mungkin nanti sedikit akan disampaikan oleh Kang Ari. Nah, ini mungkin sekilas dari kami. Ini salah satu contohnya bahwa beberapa sampling point telah merilis harganya sekitar 780.000. Walaupun di sini ada sistem kupon, sistem free, sistem potong harga gitu ya, dan itu mungkin hak dari setiap sampling point-nya. Yang pasti tadi harga rujukan dan harga lainnya itu bisa didiskusikan dalam bentuk PKS. Mungkin itu sekilas terkait introduksinya supaya satu persepsi dahulu. Berikutnya mungkin mangga Kang Ari kita coba ini ya praktek ya. Jadi dan simulasi mungkin ya, kira-kira di lapangan itu harus seperti apa, dan siapa yang nanti akan memegang sebagai admin rujukan gitu ya. Nah, disinilah perlu mungkin kita tentukan juga sekarang gitu ya, walaupun nanti akan diduplikasi dengan teman-teman yang lainnya. Misalkan mungkin di Ranca Manyar, nanti kalau nggak salah ada Kang Ridwan ya di sini ya, atau ada Dr. Hamda. Nah, nanti beliau siapa kira-kira yang nanti diduplikasi untuk menyebarkan informasi ini. Izin Kang Ridwan Nopiana ini dari Ranca Manyar bukan ya? Iya, Pak. Ya, oh Pak. iya Kang Ridwan ya. Nah, nanti kita coba ya kira-kira pembagian tugasnya secara teknis itu sebetulnya bisa by Japri ataupun nanti di grup PIC Sampling Point. Nah, untuk sekarang kita lebih ke simulasi. Jadi simulasi kalau misalkan pasien gimana, nanti kemudian gimana di pihak rujukannya atau di sampling poinnya, dan nanti bagaimana proses untuk menyerahkan ke kami atau ke pihak dari lab di klinik Unpadnya. Mangga Kang Ari monitor. Ya, terima kasih Pak Nasrul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Profesor Kerry dan rekan-rekan lainnya. Saya Ari dari PS Medica, tim developnya Inati ya, sistem di Inati. Seperti yang telah disampaikan oleh Pak Nasrul sebelumnya, kita memiliki 3 sistem registrasi, yaitu di dalam usernya, kemudian untuk rujukannya, kemudian satu lagi untuk pihak labnya. Adapun sistem kita seperti yang telah disampaikan sebelumnya, oke, saya coba share. Ya. Oke, nah, di dalam untuk masuk ke dalam sistem kita, di sini sudah kita masuk sebelumnya ke inati.id. Di inati.id ini kita bisa masuk untuk di usernya adalah di sistem login. Ya, ketika kita masuk login, kita akan diarahkan untuk masuk ke dalam aplikasi web untuk user. Kalau kita scroll ke bawah, ini untuk aplikasi rujukan, dan di bawahnya lagi ada untuk aplikasi sistem lab. Oke, kita akan coba login ke sini, dia akan direct ke dalam Inati user public. Nah, untuk register, kita pertama kali register. Nah, untuk register sendiri, kita harus memiliki nomor WhatsApp.
nomor WhatsApp, kemudian nomor WhatsApp, password yang dituju, kemudian confirm password, dan kita akan mendapatkan kode OTP yang mengarah kepada nomor WhatsApp tersebut. Nah, kode OTP-nya nanti kita isikan, kemudian kita register. Selanjutnya kita login kembali. Dikarenakan ini masuknya hanya untuk dummy, kita tidak live ya. Yang saya masukkan di sini, yang saya akan tampilkan di sini, saya tidak live. Oke, kita pakai untuk localhost kami. Jadi kita akan login. Nah, untuk ke dalam sistemnya user, saya akan coba perlihatkan di sini. Kita akan isikan nomor WhatsApp. Oke, kemudian passwordnya yang sudah kita sebelumnya kita isi. Nah, kita akan masuk ke dalam menu utama yang berada pada sistem aplikasi user. Pertama kali kita harus isi profile. Nah, profile di sini sudah terintegrasi ya. Nah, kita isikan ini kita, dan semua akan langsung terisi full sampai dengan kabupaten kecamatan. Kemudian kita isi tinggal kelurahan dan nama. Hanya itu yang kita isi. Karena langsung bisa sistem kita langsung terdetek dari nomor NIK. Nanti silakan dicoba untuk Bapak-bapak atau Ibu jika ingin registrasi, masukkan bapak-bapak atau ibu-ibu, nanti akan otomatis terisi. Dan ada beberapa list yang memang harus kita isi manual, nama pasien dan kemudian kelurahan. Nah, untuk alamat silakan diisi, dan untuk warga negara silakan diisi kemudian di save. Setelah kita selesai untuk isi data kita, kemudian kita masuk ke wilayah tes. Nah, di dalam sistem user ini kita terdapat profil, tes, trace, dan isolation. Nah, di dalam menu tes ini kita terdapat ada menu PCR, antigen, dan genos. Yang akan saya coba tunjukkan adalah PCR. Untuk antigen dan genos mungkin nanti akan saya sampaikan terlebih dahulu. Saya akan masukkan ke PCR karena yang sudah jalan ya. Oke. Nah, untuk registrasi, untuk pertama kali kita melakukan registrasi atau melakukan tes, kita harus menambah registrasi. Nah, ini adalah fitur untuk melakukan tes atau pendaftaran tes. Nah, yang kedua adalah tambah relasi. Ketika nantinya ada datang berdua dengan ibu, anak, atau nenek kita, saudara yang tidak memiliki handphone, kita bisa melakukan tambah relasi. Fungsinya adalah kita membantu keluarga kita yang tidak memiliki ID. Setelah kita coba masuk ke menu registrasi. Menu registrasi ini adalah kita memilih kapan kita dilakukannya tes, hari apa, waktunya. Ini kesehatan 4 kita klik, kemudian harganya sudah semua layanannya sama, kemudian kita untuk tanggalnya kapan waktu untuk kita mau dites, kita bisa pilih sesuai dengan kondisi. Waktu tesnya akan nampak. Nah, kita bisa pilih seandainya di lab ada shift 2, shift 3, shift 3 kita bisa pilih. Nah, untuk pilih pasien, ini akan nama pasien tersebut atau sendiri. Ketika kita ingin daftarkan untuk relasi, kita bisa memilih relasi. Nah, relasinya ini nama pasien berikutnya. Nanti kita lakukan registrasi 2 kali. Oke, pertama ini aja, kemudian kita save. Oke, dia akan muncul seperti ini. Setelah muncul seperti ini, dia akan beralih ke check off. Oke, seperti ini. Sebentar.
Kang Ari ini menunjukkan bagaimana kalau pasien registrasi ya. Nah, nanti akan ada juga bila pasien tersebut sudah datang ke sampling point tapi belum registrasi. Nah, nanti akan diberikan semacam barcode semacam seperti kalau kita beli di tempat makanan tuh suka ada barcode Gojek gitu seperti OVO dan lain sebagainya. Nah, nanti tinggal barcode saja, scanning aja barcode itu, maka nanti otomatis akan menuju registrasi di sampling point tersebut. Sepertinya ada sedikit gangguan di internet saya. Sebentar. Nah, jadi hal ini di aplikasi yang pertama atau dinamakan Inati User ini sistem yang biasanya itu misalkan pasien memberikan KTP lewat WhatsApp gitu ya atau registrasi dengan WhatsApp. Nah, sekarang pasien sendiri yang meregistrasikannya supaya datanya itu lebih mudah dikelola nanti oleh sampling point-nya. Nah, terkait pembayaran, tadi nanti pembayaran itu akan ada dua pilihan, ada tunai dan transfer. Kalau metode transfer itu masuk ke payment gateway-nya Inati TI. Jadi itu pilihan sampling point masing-masing. Kalau misalkan ingin bersifat rujukan, itu pasien memilih tunai saja. Nanti ketika memilih tunai, maka pembayaran langsung dibayarkan ke sampling point masing-masing. Jadi nanti biasanya setiap minggu atau setiap bulan pihak sampling point akan membayar biaya rujukan sesuai dengan perjanjian itu rata-rata 630.000 itu nanti ke klinik Unpad. Jadi pasien nanti akan membayar ke sampling point. Kalau itu sistemnya bersifat rujukan. Ya, mangga Kang dilanjut. Ya, Pak. Nah, bentuknya akan seperti ini. Ya, karena saya skip untuk pembayaran, karena pembayaran tersebut akan ini online ya. Kalau pembayaran sifatnya online, jadi saya skip. Kalau tidak melakukan, maaf, saya sudah melakukan pembayaran, nanti bisa langsung terkeluar seperti ini. Pembayaran itu dapat dilakukan melalui transfer tunai ketika berada di Vaskes yang 7. Karena di sana untuk tunai kita ada barcode-nya, scan barcode. Ketika kita melakukan pembayaran registrasi di rumah, dia tidak akan keluar tunai. Tunai hanya dilakukan ketika kita datang ke Vaskes yang dituju. Oke. Kemudian kita masuk ke sistem Inati yang kedua, sistem Inati pada sampling point. Sistem Inati pada sampling point. Sistem Inati pada sampling point tersebut adalah di mana pihak fasilitas kesehatan yang diberikan akses. Oke. Nah, jadi secara teknis nanti berarti ada sisi administrasi yang memang nantinya harus masuk ke sistem rujukan ini. Untuk apa? Untuk memvalidasi pendaftaran yang dilakukan oleh aplikasi user yang tadi. Jadi ini udah terintegrasi aplikasi 1 tadi, sekarang mulai ke aplikasi kedua. Nah, jadi nanti tiap sampling point harus ada admin ditunjuk ya, atau dilatih nanti siapa yang akan mengelola aplikasi rujukan ini. Yang sudah disampaikan Pak Nasrul bahwa rujukan aplikasi sampling point ini akan berada pada pihak administrasi. Di sini adalah user management. Fungsinya user management adalah ini yang saya buka adalah untuk admin ya. Dia berhak menambahkan kepada siapapun karyawannya yang dituju untuk melakukan atau mengisi tools-tools atau modul-modul yang berada pada sistem aplikasi.
Karena di dalam modul-modul tersebut ada beberapa yang harus diperlukan atau diketahui. Seperti pihak swab bisa dilakukan oleh nakes sendiri, atau PCR kepada admin. Saya juga telah buatkan untuk di bagian keuangannya. Tetapi untuk dummy di sini saya tidak tampilkan dikarenakan saya langsung ke Inati user. Nanti akan saya tampilkan untuk live-nya. Fungsinya adalah pertama adalah kita add nanti. Untuk teknisnya mungkin saya tidak jelaskan banyak ya, karena memang ini sebentar aja. Nah, fungsinya adalah di sini kita memberikan akses terhadap karyawan-karyawan yang memerlukan akses aplikasi di sini. Nah, kita bisa masukkan akses-akses ini, untuk lebih jelasnya nanti bisa dibicarakan ke saya. Nah, fungsinya transaksi ini adalah registrasi yang telah dilakukan di rujukan akan nampak di sini. Nah, untuk konfirmasi pembayaran tunai akan terlihat di sini. Nanti akan saya perlihatkan untuk di live-nya. Nah, di sini list-list pembayaran yang telah dilakukan, yang telah selesai. Fungsi present di sini nanti adalah mencari atau memberikan bahwa pasien yang telah registrasi hadir ke Vaskes. Nah, nanti kita bisa melakukan di sini start scanning, bisa dengan handphone atau tablet atau laptop. Nah, kita bisa melakukan untuk cek pasien yang telah hadir, kemudian kita tetapkan bahwa pasien tersebut datang. Di sini kita bisa cek untuk present. Kemudian untuk swab, nah perlu diketahui untuk swab di sini adalah nakes yang langsung berhadapan dengan pasien. Nah, di sini nanti selain untuk cari pasien, nanti akan ada scan QR code. Scan QR code ini akan diberikan kepada setiap sampling point di dalam VTM. Nanti VTM tersebut sudah terlabelkan oleh QR code kita, di mana tidak akan tertukar nama pasien satu dengan pasien yang lainnya. Karena sudah terdata bahwa pasien atas nama A dengan nomor barcode A terdapat pada VTM A. Sehingga di lab pun kita akan melakukan hal yang sama, scan barcode. Sehingga tidak ada terjadi istilah tertukar status. PCR reference. PCR reference adalah data di mana nantinya data yang pada hari itu datang ke lab dan melakukan PCR swab. Data ini yang selanjutnya akan dikirimkan ke lab atau ke Vaskes yang memiliki lab. Nah, di sini ada PCR reference dan di sini ada PCR result. Nah, PCR result ini akan menampilkan data-data pasien yang ada pada Vaskes tersebut. Nah, untuk QR pasien, nah ini adalah terdapat di modul ini kita bisa generate kode pasien. Nah, ini kita bisa print, kita sudah siapkan di label TJ103, nanti bisa di print di masing-masing Vaskes untuk melabelkan nomor pasien ID ini di VTM. Yang selanjutnya nanti ini akan menjadi pasien ID. Pasien ID itu adalah pasien yang nomor pasien yang akan dikirimkan ke lab. Yang sebelumnya saya sampaikan bahwa di VTM itu terdapat label. Nah, di sini tugasnya pihak admin memprint nomor-nomor VTM ini, nomor-nomor QR code ini, dan kemudian menempelkan di VTM yang kemudian diberikan kepada pihak nakes untuk petugas web. Kurang lebih seperti itu. Untuk hasil didapatkan oleh rujukan, hasil ini kita online, real time, sehingga apa yang dikerjakan di lab otomatis akan sampai ke pihak rujukan atau sampling point dan ke pasien real time. Di hari yang sama, di jam yang sama, mungkin detiknya berbeda ya. Hanya detiknya aja yang mungkin berbeda. Untuk lab,
Untuk lab saya akan coba live karena lab tidak ada perubahan-perubahan di dalam lab. Jadi kita lab ini saya akan coba untuk live. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini adalah yang sudah ada di lab. User, handover, Ya, aplikasi lab ini juga bisa dimanfaatkan atau bisa kita berikan secara free ya Pak Ari bagi bisa lab-lab yang belum memiliki sistem informasi lab yang telah kami kembangkan seperti ini. Jadi ini satu kesempatan juga untuk memanfaatkan hasil riset dari Injabar Unpad di sistem informasi labnya. Iya, terima kasih Pak Nasr. Sistem informasi lab ini fungsinya adalah menerima semua data-data yang berada pada sampling point yang bekerja sama dengan pihak lab. Semua data tersebut telah diregister yang sebelumnya saya sampaikan dan jelaskan. Dia akan otomatis langsung masuk ke dalam sistem LIS ini. Contohnya seperti ini. Nah, di sini adalah namanya handover. Handover adalah data yang diberikan oleh pihak sampling point ke lab. Dan kemudian pihak lab menerima data plus VTM yang diberikan. Kemudian si pihak lab harus verifikasi data tersebut bahwa benar data dan fisiknya sama. Kemudian bagian ekstraksi. Nah, di bagian ekstraksi ini di pihak lab kita sudah berikan kurang lebih plednya karena 96 ya di lab kesehatan Unpad saya menggunakan well pledge 96. Nah, di sini data-data tersebut akan terintegrasi secara otomatis. Dan kemudian kita otomatisasi atau kita pilih di plat mana untuk nomor pasien dan sebagainya, kemudian kita ekstrak. Di sini request camera permission fungsinya adalah VTM yang berada pada sampling point yang memiliki QR code itu bisa kita cari. Dia kurang lebih seperti ini. Ya, kurang lebih seperti ini. Oke, nanti dia akan nge-print, dia akan men-scan QR code yang berada pada VTM dan kemudian masukkan ke dalam well plate. Setelah itu untuk create duplo juga ada, semua sudah lengkap. Kemudian selesai nanti ada tombol save di bawah. Setelah tombol save di bawah telah dilakukan ekstraksi. Untuk PCR, begitu juga dengan PCR test. PCR test ini akan otomatisasi. Kita hanya tinggal klik nanti yang sudah kita lakukan ekstraksi dan set plate. Dia akan sesuai atau sama. Jangan lupa dimasukkan kontrol negatif dan positifnya. Oke, kurang lebih seperti itu. Kemudian nanti di bawah sini pihak lab nanti mencoba memasukkan data dari alat PCR, baik itu amplification atau infer result. Oke, dan kemudian inilah contoh-contoh yang hasil riset ya. Kita lihat di sekitar. Setelah selesai nanti pihak atau dokter penanggung jawab melakukan validation result yang terdapat pada kurang lebih seperti ini. Ini adalah data yang berada pada klinik kesehatan Unpad. Semuanya sudah lengkap, send result, dan kemudian terintegrasi sistemnya antara user sampai dengan lab. Ketika ini yang saya bilang real time. Ketika sudah divalidasi oleh dokter, dia akan masuk ke dalam user. Ya, mungkin untuk aplikasi tadi, yang aplikasi lab itu akan digunakan oleh
klinik Unpad ya, atau K-Lab yang ada di Unpad. Tapi untuk Bapak Ibu yang nanti ingin bekerjasama dengan kami untuk menggunakan Inati Lab ini atau sistem listnya dari lab ini, itu bisa dipergunakan. Jadi fokusnya sebetulnya malam hari ini adalah penggunaan aplikasi rujukan, ya. Karena untuk yang user itu sebetulnya itu untuk edukasi ke pasien. Nah, untuk yang rujukan itu yang memang nanti akan digunakan oleh setiap sampling point. Nah, mungkin itu ya Kang Arya, fokusnya itu adalah di aplikasi yang rujukan atau aplikasi yang kedua. Iya, betul Pak Nasrul. Nanti untuk di sini sampai di sini sih ya Pak Nasrul ya, saya sudah selesai. Ya, nah, jadi masalahnya adalah iya Pak Nasrul. Nanti kalau untuk di print banyak pertanyaan yang akan seperti ini ya. Maunya itu kan ada cap basah ya. Nah, kita tidak perlu cap basah karena kita ada QR code menandakan bahwa pasien tersebut benar adanya bahwa telah cek atau telah melakukan tes PCR di klinik Unpad. Kita ada QR code spesial ya Pak Nasrul ya, kurang lebih seperti itu ya. Ya, jadi sekarang kami memohon nanti akan dikoordinasikan sama Teh Gina juga, dan nanti akan kita masukkan di grup sampling point. Jadi PIC secara teknis siapa yang nanti akan mengelola aplikasi dari Inati rujukan ini atau Inati Ref ini. Nah, nanti nama mungkin nanti akan ada ini ya, kalau nggak salah adapter hadir. Nah, disitulah nanti kita akan follow up, dan secara teknis biasanya kita Japrian bahkan untuk beberapa hari ketika prakteknya mungkin kita sering tiktokan ya dengan Kang Ari ya dalam betul, sisi Pak. prakteknya gitu. Jadi pada dasarnya malam hari ini sebetulnya lebih memperkenalkan bahwa itulah aplikasi yang saat ini digunakan oleh pelajaran swab PCR. Walaupun aplikasi INAT ini sebetulnya aplikasi sebagai agregator atau fasilitator yang memang tidak terembed atau tidak spesialis ke pelajaran swab PCR ini. Jadi semua lab juga bisa menggunakan. Jadi semua sampling point juga bisa menggunakan. Nah, mungkin sekilas itu ya terkait pengenalan, karena nanti terkait teknis untuk detail itu kayaknya lebih baik kadang-kadang juga kita ada yang offline ya, kadang-kadang kita juga ada yang by WA video gitu ya, ada juga yang memang kita bikin Zoom tersendiri karena mungkin masing-masing sampling point harus menentukan kira-kira siapa yang nanti akan terlibat secara teknisnya nanti gitu, karena itu yang diperlukan oleh tim dari klinik Unpad ya sama Injabar untuk nanti berikutnya untuk berkoordinasi secara teknisnya. Gitu. Baik, itu mungkin sekilas ya. Mungkin sekarang sudah bisa kita berdiskusi, dan memang masing-masing sampling point itu biasanya punya karakteristik tersendiri. Sebagai contoh misalkan kemarin mobile clinic ya, mungkin ada juga beberapa seperti ini. Tapi sebaiknya memang semua terintegrasi dan menggunakan aplikasi user atau aplikasi Inati TI ini. Jadi ada yang langsung menggunakan aplikasinya dashboardnya gitu ya, langsung dirujukan, dan itu langsung diinputkan dari rujukan itu gitu ya, untuk nanti diposting sampel datanya masuk ke aplikasi lab. Jadi mau nggak mau memang tetap harus masuk minimal ke aplikasi rujukannya, supaya data nanti selain nanti sampelnya masuk ke lab, data juga masuk gitu. Jadi itulah yang kita coba kembangkan dengan sistem aplikasi yang bebas dari paper ya. Jadi langsung secara online semua. Mangga Teh Gina mungkin sekarang tinggal diskusi dulu ya. Iya Pak. Ya. Tur nuhun Pak Nasrul dan Pak Aryansyah. Dipersilahkan kepada dari pihak RSGM Unpad, dari Klinik Ranca Manyar dan Telkomedika, kalau ada yang ingin bertanya, majukan pertanyaan. Boleh ke saya dulu Mbak Gina ya. Iya mangga Ibu Wina.
Ya, terima kasih Mbak Gina, Pak Nasrul sama Pak Ari ya. Sebenarnya tadi sudah terjawab sih sedikit, cuma mau klarifikasi aja. Tapi sebelumnya kan saya mau infokan kan kita ini kan sebenarnya kalau Telkomedika sedang paralel untuk kerjasama ini ya Pak Nasrul ya. Jadi ini kan tim kita juga udah datang, dokter SPPK kita juga sudah ada, kemudian juga penanggung jawab untuk medis kita, untuk yang terutama di antigen atau yang di medis itu dan juga PCR juga sudah ada. Maksud saya nanti jika nanti kerjasama kita paralel itu sudah selesai, kalau boleh ada diinfokan ke kita Pak, misalnya ini kan tadi banyak tuh step-stepnya, apakah manual booknya ataukah ada tutorialnya boleh di-sharekan ya Pak Nasrul ya ke kita. Jadi atau nanti ketika pada saat mau kerjasama sudah clear, boleh diadakan khusus Zoom buat kita untuk pengenalan aplikasi InITTI ini. Itu yang pertama. Terus yang kedua, artinya tadi dari pemaparan Pak Ari tadi ada 3 komponen ya Pak ya di dalam sistem kita ini. Pertama artinya pasien yang mau melaksanakan swab PCR. Terus yang kedua lab-nya yang yang menerima kemudian memberikan rujukan. Kemudian yang ketiga itu dari labnya yang dari lab pemeriksa ya, betul nggak Pak Nasrul seperti itu Pak? Ada Betul 3 sekali komponen. Bu, betul, tepat. Ya. Nah, tadi mau klarifikasi jika jadi gini Pak, kalau di Telkomedika ini kan memang 90% pasien kita kan pasti Telkom Pak. Terus ada ketika pelaksanaan PCR itu kan nggak terkadang ya Pak, kan bapak-bapak Telkom itu kan males ya ngisi-ngisi form segala macam, itu kan terkesan repot gitu ya. Apalagi kita ini kan anak-anak yang ditugaskan. Nah artinya komponen pertama ini bisa dihilangkan nggak Pak? Langsung dari 2 ke 3 gitu. Artinya dari kami lab penerima kemudian langsung ke lab pelaksana gitu Pak. Jadi satu step ini bisa dihilangkan mengingat kerepotan ya kalau tadi 1 2 kita bisa input tim bisa nginput, tapi kan kalau pemeriksaan misalnya massal ada 10 aja udah keteteran Pak gitu maksudnya, karena kegiatan lain kan ada juga gitu tim labnya. Itu sih Pak mungkin pertanyaan dari saya. Boleh nggak ada salah satu komponen dihilangkan gitu. Terima Ya, kasih baik. Pak. Terima kasih Bu Wina. Ya, memang seperti tadi saya sampaikan di awal ya, setiap sampling point itu punya beberapa unik ya, dan memang kita fleksibel terhadap itu. Jadi kita tidak jadi tertutup gitu ya, gara-gara ini jadi tidak bisa bekerja sama. Nah, pertanyaan yang pertama pertanyaan saya jawab dulu pertanyaan yang kedua ya. Ini sebetulnya persis dengan sampling point mobile care namanya ya. Mobile care ini memang khusus untuk home service. Jadi dia tadi alasannya juga sama. Jadi kadang orang yang ketika di home service itu inginnya tuh ya udah nih KTP-nya nih sok aja diinputkan gitu ya, diregistrasikan gitu. Betul Pak, nah, betul. Ya, kabar baiknya sebetulnya bisa. Jadi yang tahap 1 itu kita tidak perlu dilaksanakan, di skip, langsung di yang nomor 2. Nah, nanti di nomor 2 ini sebenarnya tadi tidak kita tampilkan, tapi nanti mungkin kalau Pak Ari berkesempatan nanti secara teknis nanti gitu ya, zoom lagi sama, gitu. Detail ya. Ya, itu bisa. Jadi di mobile klinik itu juga saat ini seperti itu. Jadi dia tidak melibatkan pasien untuk mengisi di aplikasi user. Nah, cuman kelemahannya nanti hasilnya itu nanti akan muncul di dashboard di dashboard rujukan. Nah, nanti nggak bakal muncul di dashboard user karena user sendiri itu kan belum daftar ya. Nah, kita ada juga sih solusinya. Nanti kita berikan link ke WhatsApp user tersebut untuk masuk ke aplikasi. Jadi dibalik gitu, terakhir nanti masuk aplikasinya. Atau nanti dari pihak Telkomedika sendiri yang nanti akan memberikan hasilnya dengan mendownload hasil yang ada di aplikasi rujukan ini. Nah, terus pertanyaan yang berikutnya ya, yang pertama tuh tadi gimana Bu?
bukan pertanyaan sih Pak, nanti ketika kita sudah kelar Oh ya ya, PKS-nya, oke, maksud saya siap. ada pelatihan lagi atau ada Boleh, manual buka ya. atau ada Ada. tutorial yang bisa lebih detail lah gitu Pak. Ya, nanti kita kirim, kita kebetulan ada tutorial dalam bentuk video, ada 3 video singkat terkait 3 aplikasi ini. Nanti kita akan kirim saat ini juga, sama manual booknya juga sudah ada, nanti kita kirim. Ya, oke, Berarti siap sudah kejawab Bapak. semua ya Bu ya? Mangga Kang Ari, tambahannya Kang Ari. Sorry Pak, tadi artinya kan sebenarnya pengisiannya kan dari hulu ke hilir ya. Kalau nanti dikirimkan link jadinya hilir ke balik ya, jadinya belakangan gitu ya. Iya. Iya Ibu, nah kita banyak option sih, opsional juga. Bisa kita push by email juga bisa. Di mobile klinik itu kan kita push by email ya. Nah, itu bisa kita lakukan. Ketika nanti sudah selesai dari pihak lab, kita otomatisasinya push by email. Itu. Nanti di pihak administrasinya Ibu yang memiliki email, Ibu bisa buka emailnya, kemudian Ibu bisa sharing ke karyawan Ibu. Betul. Kita bisa email itu per satu-satu juga bisa ya Bu. Biasanya sih kami sih per satu-satu sih, tinggal di forward aja. Gitu. Lebih memudahkan. Atau download juga bisa ya di aplikasi dashboardnya, bisa satu-satu download. Bisa. Gitu. Iya bisa, karena kan takutnya itu jika selesainya, sekarang kan masih ada shift 1. Seandainya nanti ada shift 2 yang dilakukan pada malam hari, takutnya karyawan kan sudah pulang. Itu kenapa kita menggunakan sistem register. Tapi kalau mau di skip tidak apa-apa, nanti kita push by email. Itu ketika selesai malam pun akan di push by email. Oke, siap Mas Ari. Iya Ibu. Mungkin itu. Ya. Terima kasih Bu Wina atas pertanyaannya. Terima kasih juga Pak Nasro dan Pak Ari atas jawabannya. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin... Boleh Bu bertanya? Saya Kosterman dari RSGM. Silakan. Kalau mendengar tadi paparan, ini ternyata banyak ya yang dari Ina Jabar ini. Barangkali nanti bisa lebih diinfokan Pak secara khusus supaya kalau misalnya kita buat PKS bisa sekalian sama yang lain, bukan hanya PCR kan akan sekaligus dengan yang lain ya. Hanya itu saja sih. Kalau teknisnya nanti dari pihak kami mungkin bisa dengan Ibu Julfa. Terima kasih. Ya, baik Dok. Kebetulan kita punya antigen sama Ginos juga. Jadi secara teknis memang kalau Ginos sekarang sudah ada di Grand Preanger dan kita kerjasama dengan Jaswita. Tapi itu ideal sih sebetulnya bisa dikerjasamakan juga. Jadi misalkan kalau misalkan ada 10 sampai 20 orang gitu ya, nanti kita bisa juga melaksanakan tes Ginos ini di tempat tertentu gitu. Nah terkait antigen juga kita kebetulan ini ada Klinik Kanca Manyar, kita akan bekerja sama dengan Klinik Kanca Manyar untuk mengeluarkan hasilnya divalidasinya dari Klinik Kanca Manyar. Nah, itu juga sebetulnya pilot project-nya juga dengan PT Jaswita di Grand Preanger untuk antigen ini. Nanti di PKS juga di situ ada poin-poinnya Pak, di pelaksanaan itu ada poin antigen, ada poin PCR dan ada juga poin Ginos. Jadi bisa langsung di PKS itu sekaligus semuanya. Gitu Dok. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih Pak Kosterman atas pertanyaannya. Selanjutnya mungkin ada lagi yang ingin bertanya Bapak Ibu. Dari Ranca Manyar mungkin Dr. Hamda ada yang ingin ditanyakan? Ya, ya hatur nuhun Pak Nasrul, Mbak Gina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Hamda dari Ranca Manyar. Sebenarnya sih kalau kita menyambut baik ya dengan rencana dengan program yang ada ini, berarti saya membayangkannya berarti ada dua yang tadi yang disampaikan oleh Ibu tadi, satu di laboratorium, satu di sampling point misalnya di istilahnya gitu ya. Satu lagi user ini berarti pegang Android misalnya gitu ya, atau bahkan mungkin aplikasinya itu aplikasi berbasis browser, jadi nggak harus Android sebetulnya. Oh, bukan Android. Tapi kita sudah rancang kok untuk tampilannya di Android. Jadi kalau kita buka browser di Android itu sudah terancang kok. Oke. Berarti yang dimaksud aplikasi di pasien sebenarnya bukan aplikasi tapi portal menuju sebuah aplikasi sehingga dia seperti itu.
dia bisa mengakses sistem ini gitu ya. Jadi dia bisa melihat itu maksudnya lewat situ mungkin ya Pak ya. Betul. Dan tadi sebenarnya masih belum klik yang masuk push by email itu maksudnya si pasiennya mendapatkan hasilnya dalam bentuk PDF misalnya yang di-push oleh email dari sampling point misalnya gitu ya. Begini Pak, itu khusus untuk ya yang tidak melakukan registrasi by aplikasi user. Itu hanya sampling point dan lab. Baik. Jadi dari lab nanti kemudian di-push emailnya ke sampling point saja. Jadi pihak sampling point kemudian di-push email atau bagaimana caranya sih kurang tahu, kan tiap-tiap vaskes itu sampling point itu punya unik sendiri. Jadi kita hanya memfasilitasi saja. Siap. Dan itu memungkinkan kalau misalnya memang bentuknya tadi yang mirip sama yang Telkom. Kalau Telkom bentuknya adalah ya orang-orang yang di Telkomnya sendiri, misalnya kalau di kami mungkin bentuknya adalah masyarakat umum misalnya yang datang, saya mau periksa gitu kan gitu. Jadi mereka tentu mungkin tidak dengan datang, oke saya mau menggunakan aplikasinya sendiri, mungkin nggak banyak yang mau seperti itu. Jadi mungkin mirip juga. Nah, mungkin nanti berarti bentuknya ada di beberapa tempat juga saya lihat itu, kalau misalnya sampelnya sudah diambil, kita yang menyiapkan sendiri untuk transport misalnya, untuk sampel yang sudah diambil. Kalau di sistem ini, tadi mau konfirmasi lagi, jadi diambil oleh lab Unpad gitu ya, atau bagaimana? Ya, jadi mungkin makasih Dr. Hamda pertanyaannya ya. Sebetulnya kami ada driver plus mobil juga yang memang kita charter selama 12 jam. Artinya secara proses gitu ya, sebelum melakukan sampling point atau sebelum melakukan swab itu, kan kami menyediakan PTM. Jadi dari pihak sampling point ke pihak klinik Unpad itu bisa bisa menghitung kira-kira berapa kebutuhan PTM-nya gitu. Jadi misalkan dalam satu hari kira-kira ada 10 sampel gitu ya. Kalau misalnya seminggu berarti kali 7, 70. Nah, berarti nanti kami akan kirim misalkan 70 sampel, 70 PTM gitu. Nah, nanti kita by call, biasanya jam 2 itu harus sudah ada di klinik Unpad, karena jam 2 itu udah mulai start untuk tes. Jadi untuk lab. Oleh karenanya nanti sebelum jam 2 pihak dari klinik Unpad ya, sebetulnya dari LG sih, itu akan mengambil sampel itu. Jadi memang kenapa kita ada grup PIC di WA itu untuk berkomunikasi dengan drivernya gitu ya, untuk berkomunikasi dengan tim yang akan mengambil sampel tersebut gitu. Nah, kemudian sedikit komentar ya terkait tadi, memang kadang-kadang kalau kaum milenial sih ya sekarang juga di Instagram, Inati gitu ya, itu udah banyak pertanyaan-pertanyaan yang memang memudahkan sebetulnya dengan ada aplikasi user ini. Tapi di satu sisi gitu ya, kadang juga ada yang memang tadi ada orang tua gitu ya, yang memang tidak membawa handphone atau apa gitu. Nah, kita juga masih bisa memfasilitasi dengan membypass langsung diinputkan oleh admin di rujukan tadi, di aplikasi yang keduanya gitu. Nah, cuman ada beberapa negatifnya di situ. Artinya nanti hasilnya nggak bakal secara real time akan diketahui oleh pasien. Nanti pasien akan banyak nanya tuh ke sampling point nanti. Misalkan ini kok kenapa hasilnya nggak ada, ini kenapa kok jam segini belum ada gitu ya. Tapi kalau si usernya sendiri itu registrasi, itu beliau bisa mengecek sendiri si sampelnya itu udah dari posisi mana gitu. Itu mungkin yang kita coba tawarkan, dan memang kita udah berbasis riset gitu ya. Memang sebaiknya sih user memiliki registrasi sendiri gitu. Itu poin terkait kemudahan. Nah, poin berikutnya ini faktanya juga sih ya. Kadang-kadang karena dari pihak klinik Unpad juga kan sudah memberikan harga rujukan gitu ya. Nah, kadang-kadang setiap sampling point itu tidak mau publish rate-nya diumumkan di aplikasinya Inati misalkan ya. Cuman kita bisa memfasilitasi juga, jadi harga itu tidak muncul. Cuman kadang ada juga yang memang harganya itu berbeda lah gitu ya dengan yang lain, sehingga dia tidak ingin pasien itu masuk ke aplikasi Inati kita gitu ya, supaya langsung hanya mengetahui bahwa ini tuh punya klinik Anca Manyar gitu.
Jadi hasilnya aja dari klinik Unpad gitu. Ada juga beberapa sampling point yang istilahnya menutup diri lah gitu ya, supaya karena sebetulnya udah tidak ini juga ya, dengan zaman seperti online seperti ini sekarang kalau coba klik Traveloka atau Halodoc itu sudah kompetisinya sudah online lah gitu ya, seperti kayak Tokopedia lah gitu ya, itu bersaing, berharga-harga itu bersaing gitu. Oleh karenanya kami menyadari itu, jadi artinya aplikasi Inati ini aplikasi yang memang terbuka gitu ya, boleh silakan digunakan gitu ya. Tapi kalau memang mau langsung ke aplikasi kedua itu juga bisa dilakukan. Begitu Kang Hamda. Mudah-mudahan jelas. Kang Ari ada tambahan mungkin? Tidak, Pak, cukup. Nah, mungkin langkah berikutnya sebetulnya malam ini kalau ingin ke detail itu kayaknya bisa sampai subuh gitu ya. Jadi hari ini mungkin lebih ke perkenalan ya, lebih ke silaturahmi. Jadi mohon tadi mengisi, nanti Teh Gina nanti akan ada kontak-kontak dengan PIC-nya. Nah, ada beberapa sebetulnya yang dari Telkom Medika belum kami masukkan ke grup PIC sampling point-nya. Nah, nanti ke depan kita lebih ke teknis, sisi teknis. Jadi memang ke person atau person in charge-nya dari masing-masing klinik atau masing-masing sampling point. Jadi nanti setelah ada klinik, sudah ada kontak personnya, itu kita by personal biasanya. Kadang-kadang Kang Ari juga ditelepon malam-malam misalkannya, Kang Ari ini kenapa kok nggak bisa daftar? Ini Kang Ari kenapa ini SIP-nya nggak ada? Itu sudah biasa sama kita ya. Nah, jadi hari ini sebetulnya hanya perkenalan aja. Kebetulan di sini ada Kang Andi juga. Kang Andi juga di IT-nya Inati TIA ini. Mereka semua siap membantu Bapak Ibu agar proses sampling point ini berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Nah, terkait yang tadi pertanyaan antigen sama Ginos juga sama. Mungkin ini spesial, tidak semua sampling point yang memerlukan. Oleh karenanya nanti kita bisa jelaskan mungkin di Zoom berikutnya secara personali gitu ya. Misalkan nanti Telkom Medika khusus jam berapa gitu ya. Nanti Manyar jam berapa kapan gitu. Itu bisa kita fasilitasi. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan lagi mangga diserahkan kembali ya. Kang Ari ada tambahan? Saya rasa cukup, Pak. Ya, siap. Nuhun ya Kang Ari ya. Beliau dari Jakarta nih. Mangga Teh Gina. Ya, baik. Bapak Ibu, kalau misalnya sudah tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, mungkin dicukupkan. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah hadir pada malam ini. Semoga pelatihan malam ini bisa bermanfaat dan bisa dipahami. Kalau begitu, kita tutup pelatihan pada malam ini dengan mengucapkan istighfar dan hamdalah. Astagfirullahaladzim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.